Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita telah hadir di pengajian Ahad pagi kita seperti biasa. Hari ini di penghujung Ramadan tahun ini, puasa kita hari yang ke-24 ya. 24. Ada yang 3, ada yang 24. Apa ada 3? Ada yang 22, ada yang 23. Ada yang 22, ada yang 23. Alhamdulillah, akhir Ramadan. Jadi berarti untuk Ramadan tahun ini, pengajian hari ini, pengajian kita yang terakhir. Kemudian kita melaksanakan hari raya dulu. Kurang dekat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah SWT. Tetap masalah pokoknya kita ambil dari suruhan puasa itulah. Al-Baqarah 183 itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu yang kita dapat. Ya, yang kita dapat, semoga kamu menjadi orang yang takwa. Berarti seorang yang bertakwa itu dia beroleh suatu milik yang berharga. Ya, bagi orang yang mengerti. Jadi takwa itu menjadikan seseorang tekun dan tabah, itu yang pasti. Dia tidak mudah menyerah dengan persoalan hidup ini. Ya. Ditekuninya, dia tabah, daya dan upayakannya sebisa mungkin. Kalau sudah itu dia kerjakan, baru dia, kalau dia berhasil, alhamdulillah, dia bersyukur dengan Allah. Kalau dia tidak berhasil, dia tetap sabar sambil selalu melakukan ikhtiar. Ya. Itu orang yang takwa. Dan dia cerdas. Mau tak mau dia cerdas. Karena dia selalu mengikuti perkembangan jalan hidup ini. Ya. Antara lain dia arif. Dia seperti yang dibawakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, membawakan 4 misi. Dia benar, amanah, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq benar, dia benar dalam segala hal, dia tetap pada posisi yang benar. Dia tidak mau keluar dari posisi yang benar. Begitu juga pakaian kita orang yang takwa, nempelnya ke situ. Amanah, dia orang yang sangat dipercaya. Bagaimana mestinya melakukan sesuatu itu, tetap di dalam koridor yang memang seperti itu. Dia tidak mau merubah, kecuali dengan cara ya. Kemudian fatonah, dia arif. Sebelum sesuatu
dibicarakan, dia terlebih dahulu sudah dapat membayangkan ini masalah ini. So ini jalan. Orang yang takwa itu dia cerdas itu di situ. Lain. Kemudian dia tabligh. Apa-apa perkataan yang disampaikannya itu bernada dakwah, bernada kebenaran. Tak mau dia asal ngomong. Ya. Nah itu dia. Jadi orang yang takwa itu memang sangat beruntung, sebab nilai yang paling tinggi dia dapat. Yang paling tinggi di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Wah, hebat sekali. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bertakwa. Peganglah itu sungguh-sungguh sebagai orang yang bertakwa. Bawalah itu kemana pergi. Untuk memudahkan keadaan dan persoalan hidup. InsyaAllah dia di tempat ramai sesama manusia, dia tetap menonjol. Diizinkan Allah dia menonjol. Kalau dia ngomong, dia dengar orang. Orang yang bertakwa. Ini milik yang sangat berharga bagi seorang hamba yang memiliki predikat takwa. Tidak percuma Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah itu. Kemudian sudah kita mantap sebagai orang bertakwa, tugas-tugas kita jalankan 4 dalam Islam ini, akidah, tauhid dan keimanan. Kemudian ibadah, solat dan puasa. Ini masalah pokok. Bagaimanapun keadaan, kepentingan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Waktu solat datang, azan, ya, rebut itu dulu. Kemudian akhlak. Ya, dia tidak ada lagi sifat tercela, tidak ada lagi padanya. Sudah menjadi seorang yang ikhlas karena Allah. Iri, dengki, ujub, riya, sombong, tidak ada lagi. Marah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi marah. Dia sudah tahu kenapa dia harus marah. Oh, dia berhadapan dengan orang ini tidak sesuai dengan keinginannya yang diperbuatnya. Suruh begini, dia kerjakan begini. Itu bukan karena disengajanya. Karena memang dia tidak mengerti. Ya. Walau ditampar, ditendang, kalau dia tidak mengerti, paling dia nangis. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan kita, tidak usah marah. Kamu ini tidak mengerti ini kan. Ya, dia omongi terus. Dia omongi terus, itulah yang dikatakan dinasihati. Jadi bukan dimarahi, tapi diajak ngomong. Diajak ngomong yang baik. Nah, diajak ngomong diapain umpamanya. Kalau soal kecil-kecil ini diajari, dikatakan itu harus begini. So kalau begini dia jadinya tidak bagus umpamanya. Ya, dikasih tahu lah, diajak ngomong. Jadi bukan dimarahi, bukan dibentak-bentaki ya. Tidak ada gunanya itu. Kita mengalami itu semua dulu sebelum agama ini masuk ke dalam diri. Pernah juga macam itu. Jadi tunjuk orang itu. Kamu ni tidak ngerti, tidak keluar nago. Tidak ada gunanya itu. Ya, memang dia tidak ngerti. Kita katakan pula kamu tidak ngerti. Memang dia tidak ngerti. Pada hakikatnya dia tidak ngerti. Bukan sengaja, bukan. Semua manusia ingin berbuat yang baik. Fitrahnya macam itu. Ternyata dia berbuat tidak baik. Ajari, tunjukkan, ajak ngomong. Kalau besar masalah itu musyawarah. Tak selesai dengan ngomong, panggil buat duduk. Kita beromong, ya. Itu dalam Islam. Itu dalam Islam. Jadi tidak ada lagi marah. Dan dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ya. Ayat 134.
Dia tidak marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bersih, enteng. Sebab kenapa dilarang oleh Allah marah? Sebab merusak kepada yang marah itu. Merusak kepada yang marah itu, dia tidak tahu. Perangai yang tidak baik yang terlarang itu kalau selalu dipakainya akan merusak dia sendiri, kembali ke dia sendiri. Akibatnya dia terima sendiri. Diselidiki secara medis, memang seorang yang pikiran tidak baik itu hormon dalam dirinya membentuk hormon-hormon yang mengandung bibit penyakit. Ya, kita kan tak tahu itu tadi. Taunya marah we, emosi we, cak nak melawan we, padahal akibat balik ke kita. Ya. Tubuh kita ini kan bekerja sendiri. Istimewanya ciptaan Allah. Apa yang kita perbuat itu menyatu dengan diri kita. Ya. Maka itu rasakan di sini. Kalau ada ganjalan, ada beban, tandanya ada apa? Buat duduk dulu, istighfar dulu. Ada apa tadi? Ya, itu biasanya dibisikkan oleh malaikat. Kau tadi ngomong basing wae, sehingga mungkin orang itu tersinggung. Fitrah manusia tidak bisa dibohongi. Ya, dia akan membuktikan sendiri. Itu hebatnya ciptaan Allah ini. Yang menciptakan manusia ini kan Allah sudah pasti ya. Manusia pertama itu Nabi Adam. Belum ada contoh-contoh manusia waktu itu, belum ada. Ya, maka dijadikanlah manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam, manusia pertama. Entah seperti siapa, tidak bisa kita, karena contohnya belum ada. Hanya itulah baru yang pertama. Tidak ada contoh-contohnya, tidak ada. Begitulah terjadinya manusia ini, terjadinya kita ini. Kalau dulu Nabi Adam beranak sepasang, Siti Hawa. Siti Hawa, nenek kita Siti Hawa itu beranak sepasang laki perempuan. Maka dipersilangkan mengawinkannya. Jadi terjadilah pembiakan menjadi banyak sampai sekarang. Jadi sudah ada. Allah maksud menjadikan manusia itu sudah ada maksudnya. Sekalian diiringi dengan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Tapi belum diturunkan ke bumi, tapi sudah disetting untuk manusia, ini Al-Quran. Itu. Jadi bersyukur sekali ya kita tergulir ke tadabbur Al-Quran ni. Sebab banyak mahasiswa saudara kita yang belum, paling ada baru ngaji. Tapi yang memahami secara yang kita lakukan itu belum ada. Belum banyak maksudnya. Jadi bersyukur sekali kita sampai kepada kita Al-Quran secara paham. Secara paham. Kenapa Al-Quran harus secara paham? Tolong lihat surat Yusuf ayat 2, tolong Bib. Quran surat Yusuf surat 12 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, berbahasa Arab agar kamu pahami ya.
Tidak cukup cuma ngaji kalau begitu. Kalau orang Arab mungkin sudah selesai buat dia. Karena Nabi ditakdirkan orang Arab. Maka Quran itu kitab suci umat Islam itu turun berbahasa Arab. Kalau bagi orang Arab baik sudah selesai, paham dia sudah. Maka itu pada waktu naik haji waktu itu kebetulan Jumat. Kita salat Jumat. Jadi khutbah tentu berbahasa Arab. Kita asyiklah, tenanglah mendengar khutbah dengan kepatuhan. Kawan jemaah kita dari Indonesia, kami banyak. Ternyata pada khutbah sedang berjalan, orang sana yang mengerti dia nangis. Netes air matanya, yang berjenggot basah jenggotnya. Kami lihat nangis orang itu. Berbisik-bisiklah jemaah kita dari Indonesia. Masing-masing melihat mana-mana yang menangis itu jadi persaksian. Itu bedanya. Dia mengerti. Kita menonton saja, melihat kiri dan kanan, seolah-olah menyaksikan barang yang apa namanya, yang lucu ya, seolah-olah. Padahal tidak, itu meresap sebetulnya. Masya Allah, dia paham. Nah, jadi Al-Quran diturunkan berbahasa Arab agar kamu pahami. Nah, kita orang Indonesia dipahami ke dalam bahasa Arab. Kalau dia tidak paham kita. Kalau dalam bahasa Arab, sudah kita ngaji, itu paham. Ngaji kita. Itu waktu tadarus dulu di sini bulatan ada tadarus sebelum tadabur. Sesudah tadabur, alhamdulillah kita tergulir ke Al-Quran yang sudah ditadaburi, yang sudah kita pahami sedikit demi sedikit. Di dalam itu berisi petunjuk. So Al-Quran itu dalinas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, jadi kita ini pungut saja, pungut. Jadi dari takwa, begitu hebatnya seorang yang takwa, kemudian dia tidak lagi memakai sifat yang terlarang, yang dilarang oleh Allah, sudah ikhlas pribadinya. Di sini tidak ada beban lagi, sudah plong, ikhlas. Ya. Kemudian ilmunya dari Al-Quran, walaupun sedikit demi sedikit, itu lama-lama banyak juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun banyak juga. 10 tahun, wah sudah banyak juga. Ahli Quran juga semua nanti. Bisa juga menyampaikan seperti ini, bisa. Al-Quran ya. Nah, tolong lagi surat Yunus ayat 57. Ini kita ambil, kita kutip untuk kita pahami, untuk kita pakai. Quran surat Yunus surat 10 ayat 57 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Langsung 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa yang mereka kumpulkan itu masalah dunia ya. Ya memang kita perlu juga mengumpulkan, tapi jangan meninggalkan yang utama. Ya, yang utama. Nah, itu dia. Jadi terdatang Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh penyakit di dalam dada. Dalam dada ini kalau kesal terasanya kan di sini. Sakit nian hatiku. Tidak lemak nian hatiku. Kan di sini kan. Oh senang nian hatiku. Di sini. Ya. Nah, jadi penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Ada rentetan dengan yang tadi. Secara medis sudah diselidiki tubuh manusia itu memproduksi
hormon-hormon yang menimbulkan penyakit terhadap orang berpribadi yang menantang. Dia tidak mau tahu dengan ajaran agama ini. Tidak mau tahu dia apa itu isi Quran. Banyak itu masih saudara kita masih banyak. Dia masih dengan budaya tradisional nenek moyang. Bertugas, menjalankan tugas, bergaul dengan budaya. Tapi kalau sudah Quran, dia sudah memakai apa yang dituntunkan Allah dalam Al-Quran. Ya, itu bedanya. Jadi tidak rugilah payah malam-malam, tidak apalah buang waktu sejam setengah untuk mengutip kandungan isi Al-Quran. Nah, itu yang sangat menolong kita dalam perjalanan hidup. So, bagaimanapun pintarnya seorang dengan sekolah umum, ada yang macam-macam detail, baru orang itu baru bisa menjalankan tugasnya sehari-hari. Tapi yang menolong ilmunya dalam ilmu yang dipakainya dalam menjalankan tugas sehari-hari itu belum ada penopang. Maka ilmu Al-Quran lah yang mendampingi. Jadi dia berjalan berdua gandengan begini. Saya ini mudah retak, mudah tak kuat. Begitu tersantuk, marah, tak senang, mendendam. Dibantulah dengan ilmu Al-Quran. Jangan demikian, tak boleh. Ya, itu biasa apa itu manusia, dia manusia juga sama dengan kita. Dia khilaf juga. Kau kan khilaf juga kan? Itu. Kau kan pernah khilaf juga kan? Pernah lupa juga kan kau? Begitu kita dialog dengan hati diri kita sendiri. Kau kan pernah lalai juga, malas kan kau? Yang kau terlalu melihat orang. Ya, sehingga sakit hatimu, tak boleh. Itu hebatnya tuntunan berdampingan dengan Al-Quran. Pakailah itu. Al-Quran sebagai pendamping ilmu dalam perjalanan hidup, dalam tugas-tugas hidup. Nah, itu dia. Jadi ini sudah berapa buah. Nah, kemudian rentetan daripada orang yang telah bertakwa ya. Jadi pakaian tetap seorang hamba yang beruntung, dia beroleh predikat takwa karena ketekunannya dalam beribadah. Nah, kemudian Islam itu luas. Ya, ini pengetahuan Islam yang penting kita ambil. Tolong surat Ali Imran 103. Pakailah ini. Inilah kita dalam Islam. Kalau di luar ini berarti di luar Islam. Bukan kita itu. Biar kalau baik. Kalau kita urusi pola kebanyak gawe. Quran Ali Imran 103 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sebelum agama masuk ke kita ini ya, kalau memang macam itulah kita. Diibaratkan oleh Allah di pinggir jurang neraka. Tinggal diulak baik, masuk. Nah, dengan masuknya Al-Quran rupanya sudah bersatu padulah kamu, pegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Jadi persatuan dalam Islam itu memang termasuk utama juga. Dengan persatuanlah semua bisa lebih mudah mencapainya. Sebab apa? Mendapat pertolongan. Dalam arti kata kita sendirian pasti tidak bisa mengerjakan tugas. Apalagi tugas yang agak banyak dikit, sudah perlu bantuan orang.
Jadi dalam Islam itu persatuan itu sangat ditekankan. Maka itu memelihara persatuan itu orang lain itu jangan dikesalkan, jangan dicederai, jangan dibuat apa yang dia tidak setuju. Kalaupun kita harus berbuat di belakangnya, terpaksa keadaan ini harus kulakukan. Nanti sesudah saatnya clearkan, laporkan istilahnya, bicarakan. Aku kulakukan ini karena terpaksa aku begini. Mungkin itu clear itu. Tapi kalau sudah berbuat diam-diam, cara tahu baik, karena keuntungan itu buat aku, itu yang tidak boleh. Itu bukan memelihara persatuan lagi. Sudah merusak persatuan. Derajatnya pada saat agama belum masuk ke kita ini memang tidak tentu rasa. Mudah marah, gelisah, dari rumah nak ke pasar, dari pasar nak ke rumah, gelisah. Pantaslah orang di luar Islam tu sekarang zamannya orang banyak masuk Islam. Sampai ke di Eropah sana orang berdunduin masuk Islam. Berkemungkinan juga Yahya Waloni yang duluan pendeta masuk Islam di Indonesia itu, orang Manado itu, dia sangat konsekuen daripada orang Islam berdakwah. Dia sampaikannya cacatnya orang Kristen. Yesus itu cacat. Di satu tempat katanya ini roti, dibuat gambar Yesus. Itu waktu ngaji dipuja-puja. Sudah ngaji dimakan itu roti. Katanya jadi Tuhan dimakan. Jadi alangkah enteng sekali Tuhan itu gitu. Yang berada di tiang salib. Apa kekuatannya itu Tuhan? Ini mungkin berkat Yahya Waloni ini dunia tersentak menyebabkan orang berdunduin masuk Islam. Eropah itu ditakwinkan orang akan menjadi benua Islam. Ya, hebatnya itu. Alhamdulillah. Kalau memang kebesaran Allah mau berbuat, siapa yang bisa tahu? Jadi persaudaraan itu harus dipelihara, harus dibangkitkan, harus diajarkan. Kalau akan menyinggung orang, jangan. Kalau orang akan kecil hati, tidak usah. Kecuali bicarakan dulu. Memang kalau tahu di belakang, atau tahu sesudahnya, memang kesal juga. Maka itu kita tidak boleh. Harus bicara, harus musyawarah. Musyawarah itu ditekankan oleh Allah. Ada salah satu surat, namanya surat Asy-Syura, surat musyawarah. Ya, jadi dimusyawarahkan, mulai dari dibicarakan sampai kepada yang besar dimusyawarahkan. Harus dilakukan. Kalau Quran ada satu surat Asy-Syura, berarti wajib musyawarah itu. Wajib. Ya, salah satu surat namanya surat musyawarah Asy-Syura. Itulah sikap-sikap yang akan kita pakai sebagai seorang hamba yang bertakwa. Ya, agar selamat, agar selesai tugas hidup ini, agar selesai dunia dan akhirat. Ya, berjuang di dunia ini untuk keselamatan di akhirat. Lain dari orang di luar Islam, mereka berjuang katanya habis dunia ini selesai, habislah urusan. Nah, kalau di Islam tidak, ada kehidupan di alam keempat. Ini sekarang alam ketiga. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Sekarang alam keempat, alam kubur. Itu harus mau tak mau manusia menjalani itu. Alam kelima mahsyar, digiring ke mahsyar untuk apel. Alam keenam mizan untuk pertimbangan. Alam ketujuh surga atau neraka. Itu perjalanan di depan kita ini. Jadi persiapan di dunia inilah.
Pahit-pahitlah di dunia inilah. Sampung-sampung ada kesehatan inilah. Cari itu petunjuk. Yang mana benar itu petunjuk. Saya dulu pernah bertekad macam itu. Yang mendorong saya mencari, memperdalami pemahaman Quran ini. Saya ingin yang mana benar. Yang mana yang benar dalam hidup ini. Itu tekad saya. Yang benar dalam hidup ini yang mana? Berhubung banyaknya, segala paham, segala cara. Kan bingung kita. Yang mana yang mau diturut? Nah, dengan tekad itu maka adalah kemauan selalu membuka Quran. Sampailah ditemukanlah ilmu-ilmu yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Itu ya. Berapa itu? Tangkap aja lah. Itu Al-Quran semua bicara. Kemudian surat 3 ayat 159 Bib. Quran surat 3 ayat 159 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Musyawarah, memang disuruh musyawarah, bukan diam-diam, bukan diam-diam ya. Ada orang ini kan dia menunjukkan dia tu marah. Apa tak dia omong apa? Ada, kayak pecah, ngerti baik dia tu kayak. Mana bisa kalau tak dia omong ikut dia. Perasaan kita dia tu ngerti baik kayak. Mana bisa? Tak bisa kecuali dia omongkan. Ajak ngomong yang baik. Ini bermusyawarah lah dengan cara yang baik. Kalau dengan bentak-bentakan tak mau, dia bukan cara yang baik. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Menjawab tanya, bertanya, itu lemah lembut. Mengajarkan lemah lembut. Kalau tidak, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertakwa lagi, kalau sudah engkau membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Kemudian bertawakal. Katanya orang bertawakal, orang bertakwa itu memang lanjutnya dia harus bertawakal. Sesudah semua dia periksa, dia jawab, dia jelaskan, kemudian dia bertawakal, dia serahkan dengan Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Serahkan urusannya dengan Allah. So Allah yang memiliki, Allah yang maha tahu, Allah nanti yang maha menentukan. Jadi dia harus bertawakal. Tidak bisa lagi dia mengatakan semua serba sama dia. Tidak, tuntunannya tidak demikian. Ya, jadi sangat penting berkomunikasi yang baik ini sangat penting. Dan jangan memaksakan kehendak. Sekali orang tak tahu, dua kali orang, kau ini lah berkali-kali tunjuk tahu. Wah, malah mentak. Masih tak tahu, apa dia kau ini? Tak ada jadi. Tetap baik. Kalau dia belum mengerti, tetap baik dijelaskan. Diulang lagi, dijelaskan lagi. Dia tidak mengerti itu bukan sengaja. Memang itulah pemberian Allah kepadanya. Ya, beda-beda manusia ini. Tidak ada yang sama.
Setiap manusia berbuat sesuai dengan keadaannya. Jangan dicela. Orang tidak sesuai dengan kita dicela. Jadi kita ini apa sudah pasti benar? Ya, itu sadari yang itu. Kita ini hamba Allah, semua hamba Allah. Nah, 1188, Bib, tolong. Surat 11 ayat 88. Quran surat 11 surat Hud ayat 88 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia yaitu Shu'aib berkata, Wahai kaumku terangkanlah padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ya, mengenai rezeki itu sudah pasti dari Allah ya. Jadi keberhasilan seseorang itu atas pemberian Allah, bukan hanya kepintaran manusia. Kepintaran manusia nomor 2, memang perlu usaha semaksimal mungkin, daya dan upaya harus dikerahkan. Tapi itu nomor 2. Ya, terjadi kalau Allah mengizinkan. Maka itu doa itu harus selalu disampaikan. Kalau mohon kan mohonnya kepada Allah, ya Allah kan. Ya Allah, nah itu sudah benar. Kalau orang miring-miring dengan Allah, dengan Al-Quran, bagaimana dia mau menyampaikan ya Allah? Malu kan? Giliran minta kau ya Allah. Giliran cari-hari kau semau kau. Tidak adil, tidak cocok kan? Jadi mintalah dengan Allah setelah daya dan upaya saya baik-baik mungkin. Kemudian Allah yang menyampaikan. Itu yang dikatakan rezeki manusia itu dari Allah, atas izin Allah. Maka itu mintalah dengan Allah. Dan usaha. Ya, usaha dengan tidak pula beringas-beringas yang temaninah saja. Sungguhan aja. Kalau itu yang dipakai, insya Allah itu sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Petunjuk yang aku pakai hanya petunjuk dari Allah. Ya. Kalau tidak jelas unsur petunjuk itu, memang kalau bisa tinggalkanlah. Mungkin itu budaya ini bukan kita sesali ya. Memang terjadinya harus seperti itu. Budaya ini kan kebiasaan, peradaban yang itu dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman itu. Yang dasar petunjuknya belum ada. Sebab masih dalam penjajah Belanda. 350 tahun kita ini dijajah Belanda. Tahun 41 baru selesai sekutu kalah oleh Jepang. Tahun 41 berapa tahun peradaban sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Nah, maka itu yang dikatakan budaya. Peradaban itu budaya tradisional nenek moyang. Pada waktu itu secara tradisional dia membuat peradaban. Tidak bisa kita salahkan. Pada waktu itu begitulah keadaan.
kitab belum ada, selalu kerja dikontrol oleh Belanda. Dia punya opas, masih orang Indonesia, dia kasih pangkat namanya opas. Itulah yang selalu mendatangi penduduk, bagaimana, apa kerja penduduk. Tapi kalau nyebung ayam, itu boleh, lajulah kata, lajulah. Berjudi boleh, disediakannya tempat, disediakannya minuman oleh Belanda. Tapi baca kitab, ngaji ya, kalau ngaji saja boleh. Oh lihat isinya tak boleh, jangan. Dilarang itu. Memahami isinya dilarang oleh Belanda. So kalau umat Islam pada waktu itu paham dengan isinya, dia bisa penjajahan itu bisa tidak lama. Orang lebih pintar pula mana nak jajahnya. Orang lebih pintar pula dengan ilmu Quran. Jadi tidak dibolehkan. Itulah budaya tradisional nenek moyang. Tahun 41 sekutu kalah, ialah Belanda kalah, pergi. Masuklah Jepang menggantikan. Tahun 41. 3,5 tahun Jepang. 3,5 tahun Jepang. Ya. Menjelang tahun 45, Jepang kembali bertekuk lutut karena dihancurkan oleh bom atom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Maka bertekuk lututlah Jepang. Pada saat itulah Indonesia merdeka. Coba bayangkan. 45. Ya. Jadi kita merdeka kita itu memang pemberian Allah lah sebetulnya. Masa abang beruncing ada senjata? Kita kan memeruncing. Senjata kita ini cuma meruncing. Dibawa lari-lari memeruncing. Taruh di punggung pula pakai tali. Memeruncing. Orang dari jauh tar. Jadi kemerdekaan kita memang anugerah dari Allah. Kalau kita lihat keadaannya dia. Nah itulah budaya tradisional nenek moyang. Kalau kita generasi sekarang tidak tersentak untuk mencari bagaimana ilmu yang sebenarnya dalam hidup ini, tetaplah berbudaya tradisional nenek moyang. Yang tidak bisa dipakai menembus kesulitan dalam saat-saat kemajuan sekarang. Tidak bisa. Saya ilmunya lain. Itu ilmu kilon-kilonan. Nenek moyang kita ini kan memang ipu-ipuan, manja-manjaan kan itu kan yang banyak. Ya zaman itu tidak ada juga yang mau dikerjakan. Ya, makan wae sulit, beras wae sulit. Ada pagi, belum tentu ada sore. Jadi saudara kita, keluarga kita, keturunan kita dorong mempelajari ilmu-ilmu yang dari Allah ini, yaitu dari Quran. Walaupun dia sekolahnya maju, harus dampingi dengan ilmu Quran. Biar dia selesai benar bertugas. Biar dia bermanfaat benar bagi masyarakat. Itu terhadap generasi. Bagaimanapun, kerahkan dia memiliki ilmu Al-Quran. So, ilmu yang sebenarnya itu ialah ilmu yang dari Quran. Kalau yang ilmu lain untuk bisa bertugas, ya, tidak juga salah. Kalau tidak ada ilmu itu kita tidak bisa bertugas, tidak bisa ngetik, tidak bisa, ya, tidak bisa bekerja, ya. Tapi yang memelihara ilmu itu harus ilmu Al-Quran. Kalau tidak dia tidak kuat, ya, mudah retak, mudah pecah. Jadi beberapa pokok-pokok yang sudah kita dapat, ini pengajian kita ini untuk tahun Ramadan tahun ini yang terakhir. Hari depan kita hari raya dulu. Kita merayakan dulu hari kemenangan. Bagi yang berpuasa betul-betul gembira dia itu. Hari kemenangan namanya. Dia merayakan hari kemenangan. Ya, kemudian sesudah hari raya, beberapa hari kemudian, mungkin kita sepakat lagi, kita mulai lagi ngaji sedikit demi sedikit, membahas ilmu-ilmu yang ada dalam
Islam. Jadi kalau kita sudah berpegang sedikit sekali itu secuil itu. Di samping yang lain-lain masih ada. Tapi kalau itu sudah kita terima ya, sudah enak sekali. Kita haus dengan ilmu-ilmu itu. Ingin lagi. Begitu ya kejadian. Ya, sebelumnya memang kita rasa tak perlu, ada usahlah, kalau nak ngaji itu nian. Banyak juga diistilahkan sekarang ni mengaji itu kalau hebat-hebat nian tak pula bagus. Apa pula nak bagus? Al-Quran ini kan bukannya ada tinggi ada rendah. Al-Quran ini kan ibaratnya bulat begini. Ambillah dari mana apa ya manfaat. Dari mana apa ya cubit manfaat. Jadi bukan pengajian tinggi dan rendah ini Al-Quran ini. Ya, ambillah dari mana saja dia manfaat. Ya. Kemudian karena waktu juga sudah cukup, kita berpuasa memelihara kestabilan kita. Pada kesempatan ini saya juga ya atas nama Pak Anwar sebagai Ketua Yayasan mengatakan pengajian kita istirahat dulu untuk sementara kita menjalani ibadah untuk menjalani hari raya Idul Fitri. Saya kira begitu. Selesai ya pengajian kita kan, kita resmikan pengajian kita istirahat dulu. Nah, pengajian kita istirahat dulu, depan kita hari raya, sampai sudah hari raya nanti kita baru bentuk-bentuk lagi, kita mau mengaji lagi. Tapi saya sarankan tetaplah mengaji, teruslah mengaji. Ajak keluarga, ajak saudara-saudara. Pinggirkan dulu alasan. Ini ada macam-macam lah, tak kata anak guru mah. Ini yang kecil dengan siapa, macam-macam alasan. Kapan alasan ini? Tidak bisa habis dalam hidup ini alasan, ini tidak bisa habis. Tetap ada alasan. Ya. Tapi dijawab dengan keperluan. Ini soal keperluan. Tidak lama, paling 1 jam, 1,5 jam. Jadi itu. Teratur itu. Atur. Itu jalannya, ini jalan. Ya, itu pada tempatnya, ini pada tempatnya. Atur. Ya. Pemimpin. Setiap kita ini pemimpin, kata Nabi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Yo atur. Nah, besok ini hari pengajian. Nah, ini sudahkan dulu. Jangan hari pengajian datang beralasan ini belum selesai. Sudahkan dulu. Kan bisa. Itu pemimpin, pekerjaan pemimpin. Dia mengatur. Itu pemimpin. Jadi kualitas pemimpin itu ingat pula siapa yang menjalankan kepemimpinannya ya dia pemimpin. Tapi siapa yang tidak menjalankan kepemimpinannya dia belum bisa disebut pemimpin. Biasa saja dia. Mari kita tumbuhkan predikat-predikat itu perlu untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam tugas-tugas hidup kita. Itu perlu. Kalau kita memang pemimpin, berbuatlah seperti pemimpin. Jangan berikan contoh yang tidak baik kepada yang dipimpin. Ya, berikan pengertian yang harus dijalankan. Itu pemimpin. Ada komando, ada garisan-garisan. Nah itu pemimpin. Ya, nah begitu. Jadi saya kira pengajian kita cukup demikian barangkali. Semoga Allah jadikan apa yang terhidang itu, semoga Allah jadikan sebagai tambahan perbendaharaan ilmu pengetahuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.